Hai Sobat Smart, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah profesi pendidikan. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang terpenting adalah like, comment, and share ya teman-teman. Baiklah, yang sudah pada penasaran videonya seperti apa, ikuti terus videonya sampai habis dan jangan sampai di skip ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong disiapkan kita berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk ketua kelasnya tolong dicek apakah ada teman-teman yang tidak hadir. Alhamdulillah kita hadir semua ya. Teman-teman di sini sudah tahu dengan saya atau nama saya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, saya Asmita Panua, mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Nita atau Asmita. Baiklah, di sini teman-teman sudah ada yang tahu belum materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, betul sekali, cyber security. Sebelum masuk pada penjelasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dari cyber security. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, siswa dapat mengetahui konsep dasar dari cyber security. Jadi, selepas dari sini, teman-teman akan mengetahui seperti apa konsep dasar cyber security atau keamanan jaringan tersebut. Ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, cyber security atau keamanan jaringan. Yang kedua, jenis ancaman cyber. Yang ketiga, algoritma kriptografi. Pertama kita akan membahas mengenai cyber security. Sampai di sini teman-teman pasti dibuat bingung, apa itu cyber security? Nah, cyber security diambil dari kata cyber dan security. Cyber yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan komputer, sedangkan security adalah keamanan. Jadi, cyber security adalah keamanan sistem komputer. Secara umum, pengertian cyber security adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari ancaman atau akses ilegal. Masuk pada jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang menyerang sistem komputer, melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, dan manipulasi untuk tujuan pribadi. Contohnya, memanipulasi akun Facebook seseorang. Yang kedua, cyber attack. Cyber attack berbeda dengan cybercrime yang mampu melibatkan siapa saja. Umumnya, cyber attack melibatkan kepentingan politik. Kegiatan ini akan berusaha keras dalam mencuri data, menghimpun informasi penting, sampai mengambil alih sistem milik target. Yang terakhir adalah cyber terorisme. Cyber terorisme adalah suatu usaha dalam memprovokasi, mengintimidasi, atau mengancam via sistem komputer. Kegiatan cyber ini dinilai sangat berbahaya karena mampu menciptakan kepanikan dan juga ketakutan dalam skala yang sangat besar.
masuk pada materi terakhir, yaitu algoritma kriptografi. Sebelum kita ke pengertian kriptografi, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu enkripsi dan dekripsi. Encryption atau enkripsi adalah proses untuk membuat suatu susunan acak dari teks yang bisa dibaca oleh manusia menjadi teks yang tidak bisa dibaca oleh manusia dan hanya bisa dibaca oleh sistem saja. Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah data yang telah dibuat tidak dapat dibaca oleh manusia atau dienkripsi kembali ke bentuk yang tidak terenkripsi. Jadi, dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Adapun keuntungan menggunakan enkripsi. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada pengguna. Yang kedua, kerahasiaan suatu informasi terjamin. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyadapan. Dan yang terakhir adalah mencegah kebocoran data. Baiklah, masuk pada pengertian kriptografi. Teman-teman tahu tidak apa itu kriptografi? Kriptografi adalah proses mengubah pesan sedemikian rupa sehingga maknanya disembunyikan dari musuh atau lawan yang mungkin menangkapnya. Jadi, kriptografi adalah suatu usaha agar pesan itu terkirim secara aman kepada si penerima pesan. Adapun jenis-jenis algoritma kriptografi klasik, yang pertama, substitusi cipher, yang kedua, Caesar cipher, dan yang ketiga adalah Huygener cipher. Yang pertama adalah substitusi cipher. Prinsip utama cipher substitusi adalah menukarkan setiap huruf pada plaintext dengan sesuatu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh substitusi cipher. Jika tidak jelas, akan memaparkannya di samping. Nanti kalian tinggal lihat saja. Di sini adalah P-nya Nita, itu nama saya sendiri, dan ini adalah P-nya adalah plaintext dan ini adalah ciphertext. Nah, di sini plaintextnya itu kita urutkan dari acet A sampai Z. Ya kan, ciphertextnya kita sesuaikan dengan ikuti kata kunci misalnya Nita, NITA, dan dilanjutkan dengan huruf yang belum terisi. Misalnya huruf D, setelah huruf A itu adalah huruf D. Kenapa kita ambil D? Kita tidak ambil A karena huruf yang sudah ada di dalam tidak lagi dimasukkan ke dalam teks seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah contoh pesan apa kabar dan hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ini pesan ini kita ambil dari plaintextnya itu. Jadi huruf apa kabar ini kita lihat dari sini dan hasilnya itu kita lihat dari ciphertext. Misal A itu ciphertextnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya misalnya N. A itu adalah huruf N di bawahnya. Jadi kita ambil huruf N. Dan P itu huruf apa di bawahnya? Ciphertextnya itu dari P. Plaintext P, ciphertextnya itu apa? Misalnya P adalah O. Dan seterusnya seperti itu. Yang kedua adalah Caesar cipher. Caesar cipher biasa disebut juga dengan sandi geser sebab huruf-huruf dalam plaintext digantikan oleh huruf-huruf lainnya dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Penggeseran sebanyak 3 kali. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari Caesar cipher. Nah, di sini adalah plaintextnya. Plaintextnya itu acet A sampai Z dan ciphernya itu adalah penggeseran huruf. Jadi ini digeser sebanyak 3 kali, misalnya A, B, C. Jadi digeser dari A, B, C ini dihilangkan dan dimulai dari huruf D sampai Z dan dilanjutkan dengan huruf yang besar tadi. Nah, ini ada contoh pesan aku sayang kamu. Dan hasilnya ini seperti pengerjaan pertama, kita plaintextnya ini adalah pesan, sedangkan hasilnya adalah ciphertext. Jadi A, kita lihat A itu ciphertextnya apa? D. Jadi kita masukkan D di sini. Dan K itu ciphertextnya apa? K itu ciphertextnya N. Maka kita taruh N. Dan U itu ciphertextnya apa? U itu ciphertexnya X. Jadi kita masukkan di sini. Seperti itu selanjutnya sampai ayam kami ini diisi jadi D, D, B, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah Huygener cipher.
Pigeonette Chipper merupakan teknik menyanyikan pesan dengan sandi cesar menggunakan karakter pada kunci yang digunakan. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh Pigeonette Chipper. Ini adalah A sampai Z dan di bawahnya ini diikuti dengan angka 0 sampai 25. Nah, di sini ada kata yang akan diubah. Misalnya kalau apa kabar dengan kata kunci Asmita. Kata kunci Asmita. Jika ini tidak jelas, saya akan lampirkan di sini. Nanti teman-teman lihat saja. Nah, di sini kata kunci Asmita dengan kata yang akan diubah itu halo apa kabar. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ini adalah cara pengerjaannya. Nah, di sini cara pengerjaannya kita tulis dulu halo apa kabar dan ini kata kuncinya Asmita dan ini adalah hasil Pigeonette teks. Nah, di sini kita lihat halo apa kabar. Huruf H ini dia terdapat di angka berapa? Dan kita lihat lagi di sini misalnya huruf H itu terdapat di angka 7. Nah, kita akan tulis huruf H ini dia di angka 7 dan seterusnya seperti H, A, L, O seperti itu. Dan ini juga kata Asmita juga seperti itu. H itu terdapat di huruf apa? Misalnya huruf A itu dia di angka 0. Nah, kita akan tulis di sini dia huruf 0 seperti itu. Dan setelah ini untuk hasilnya kita jumlahkan dari yang di atas ini kita jumlahkan misalnya 7 tambah 0 hasilnya ada 7 seperti itu. Dan seterusnya ini juga 0 tambah 18 adalah 18 dan di sini juga 11 tambah 13 adalah 25 dan di sini 14 tambah 8 itu ada 22 dan seterusnya. Dan di sini yang dipertanyakan adalah di sini ada 10 tambah 18 adalah 28. Sedangkan kalau kita lihat di sini angkanya itu sampai 25. Nah, caranya itu kita 28 kita kurangkan dengan semua huruf itu ada berapa? 26. Jadi 28 kurang 26 hasilnya adalah 2 seperti itu. Dan untuk yang Pigeonette teksnya itu hasilnya gimana? Nah, ini kita ubah dari angka tadi kita ubah ke huruf. Angka 7 ini dia huruf keberapa? Nah, misalnya kita lihat lagi di sini ini, jadi ini adalah sebagai rumusnya seperti itu. Angka 7 dia itu huruf apa? Nah, kita lihat lagi angka 7 dia huruf H. Jadi seterusnya ini angka 7 huruf apa, angka 18 dia huruf apa dan seterusnya. Jadi Pigeonette teksnya itu H apa seperti ini, H, S, Y dan seterusnya. Dan sampai sini mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Sebelum nanti ditanyakan lagi. Cukup sampai di sini materi hari ini. Jika ada teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan lewat WhatsApp saja. Dan untuk materi dan tugasnya saya sudah kirimkan di grup WhatsApp, bisa dicek dan dikerjakan mulai dari sekarang dan untuk pengumpulannya sampai pekan depan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.